Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam satu Indonesia. Kali ini kita berada di acara Sartum. Sartum itu adalah sharing 7 menit per peserta. Dan perkenalkan, saya Nanang Fitrianto, biasa dipanggil Luis. Pasti kalian semua di sini pada aneh kan? Kenapa namanya bisa dipanggil Luis? Itu adalah rahasia saya, oke? Sekarang nih kita kedatangan tamu yang jauh nih. Namanya adalah Pak Sandrobo. Pak Sandrobo dari mana asalnya? Saya dari Flores, NTT. Oh, Flores. Ya. Labuan Bajo. Kalau mau ke Flores nanti kabarin saja. Wah, luar biasa. Yes. Sekarang tinggal di mana sekarang? Di Flores. Oh, di Flores. Wah, itu merupakan sebuah kehormatan. Mas bisa datang di acara ini. Misalkan bisa beri aplaus semuanya ke Pak Sandrobo. Mantap. Oke, kita akan memulai acara ini. Karena itu sebelum itu kita ingin membacakan rules-nya terlebih dahulu. Rules yang pertama adalah setiap peserta hanya boleh sharing maksimal 7 menit. 1 menit sebelum selesai akan ada bunyi seperti ini. Bunyi apa ya? Taruh. Bentar. Jika 1 menit sebelum selesai, maka akan ada bunyi seperti ini. Saya ulangi, kayak gini bunyinya. Oke. Lalu urutan pembicara itu adalah random. Lalu yang ketiga adalah setelah satu peserta sharing, maka akan ada Q&A maksimal 1 pertanyaan. Kali ini, oke, gimana? Sudah jelas? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika belum ada yang ingin ditanyakan, saya akan memilih salah satu peserta untuk sharing. Pasti semua di sini ingin jadi pembicara pertama nih kayaknya nih. Oke, saya akan memilih kali ini. Silakan Wawan untuk berpidato. Tempat dan waktu saya persilahkan. Bisa yang lain dulu nggak? Ini lagi apa sesuatu soalnya. Oh, Sorry. ya. Siapa ya? Iya, maaf. Di sini cuma ada Kamil doang nih. Oke. Silakan Kamil. Apakah Kamil udah siap? Mas Sandrobo juga ada loh. Pembicara juga kan ya? Iya. Tapi ini kan random. Ini kan random nih. Oke, Kamil. Oke, udah mulai atau gimana? Ya, silakan Kamil. Bisa dimulai sekarang. Oke. Pertama, seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Ada kesempatan. Saya akan membahas filsafat pengetahuan atau pendidikan, yaitu filsafat konstruktivisme namanya. Topiknya cukup berat, semoga tidak membosankan ya, dan mudah dimengerti. Oke. Kita mulai dari
kita tahu bahwa ada masalah pada sistem pendidikan kita. Kurikulum yang sudah kadaluarsa misalnya. Ya, atau ilmu yang jauh dari kenyataan, jauh dari kehidupan, terlalu abstrak, dan juga nggak sesuai dengan dunia kerja. Atau pengajaran yang membuat kita pasif, di mana kita dipaksa untuk berdiam diri, membisu di dalam kelas, tanpa ada ruang untuk berpartisipasi. Ya kan, biasanya kan guru ngomong, kita nggak boleh bantah, cukup dengerin aja, misalkan gitu. Terus kita juga dites di sistem itu, dan dijudge atau dipermalukan jika melakukan kesalahan. Tidak ada ruang untuk eksperimentasi. Lalu, pernah nggak kita merasa bahwa semakin umur kita tua, semakin sulit rasanya kita mempelajari hal yang baru? Atau kita pernah mengamati, misalnya orang tua kita, sering kan minta petunjuk untuk menggunakan handphone misalnya. Mereka terlihat sulit untuk belajar teknologi yang baru. Nah, dengan membahas filsafat pendidikan ini, harapannya kita dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut, dan kita jadi lebih cerdas dalam belajar. Filsafat konstruktivisme beranggapan bahwa pengetahuan kita adalah hasil dari bentukan kita sendiri, bukan orang lain. Jadi, konstruktivisme ini tidak percaya bahwa pengetahuan bisa ditransfer dengan mudah dari guru ke murid, tanpa murid itu sendiri yang aktif membangun pengetahuannya. Karena itu, belajar yang cuma mendengarkan saja misalnya, dengan pasif, yang masuk telinga kanan, terus keluar telinga kiri itu nggak efektif belajarnya. Pengetahuannya jadi cuma numpang lewat aja. Terus juga percuma juga kalau guru memaksa untuk mengajar murid, tapi muridnya nggak mau belajar dan nggak punya motivasi untuk belajar. Nah, karena itu taktiknya jika kita sebagai seorang pengajar, tumbuhkanlah dulu motivasi murid dan beri inspirasi untuk belajar terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kita di posisi sebagai murid, seorang pembelajar, nah kita harus tetap jaga motivasi kita untuk belajar dan tekankan bahwa proses belajar itu adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan orang lain atau bahkan guru, tapi tanggung jawab siswa atau kita sendiri sebagai murid. Lalu bagaimana kita membentuk pengetahuan kita? Menurut filsafat konstruktivisme, kita membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman kita dan interaksi antara diri kita dan lingkungan. Contoh, angsa itu rata-rata berwarna putih. Dari mana kita bisa tahu bahwa angsa itu warnanya putih? Tentu kita nggak tiba-tiba tahu gitu, oh angsa putih, tanpa ada apapun tiba-tiba tahu angsa itu putih, nggak mungkin kan? Nah, bisa aja kita tahu karena kita pernah lihat angsa. Mungkin di kebun binatang, mungkin di kebun orang tua atau kakek. Atau misalnya kita nggak melihat secara langsung angsa, kita pernah lihat di buku misalnya, atau di video tentang angsa, atau diceritakan oleh teman. Nah, ini juga termasuk pengalaman, yaitu pengalaman mental. Nah, dari contoh tersebut terbuktikan bahwa pengetahuan itu dibentuk dari pengalaman. Karena itu, perbanyaklah pengalaman, karena dengan pengalamanlah kita membentuk pengetahuan. Kemampuan apa yang menunjang dalam mengolah pengalaman menjadi pengetahuan? 1. Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Nah, ini masuk akal ya. Kalau kita gampang lupa atas pengalaman kita, dan nggak bisa mengungkapin lagi pengalaman, tentu jadinya kurang bahan kan, jadi pengalaman hilang, kurang bahan untuk membentuk pengetahuan. Lalu yang kedua, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan mengenai persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan, bisa cari persamaan dan perbedaan itu juga penting.
Misal kita kurang bisa melihat perbedaan antara bebek dan ayam. Nah, tentu kalau kita membentuk pengetahuan tentang yang berhubungan dengan itu, nah, tentu kita kan jadi bingung dalam membentuk pengetahuannya. Bisa ketukar antara ayam dan bebek, kalau kita nggak bisa membedain. Lalu ketiga, kemampuan untuk menyukai pengalaman yang satu daripada yang lainnya. Karena dengan kita menyukai pengalaman yang satu dengan yang lainnya, kita menumbuhkan nilai di situ. Dan biasanya kan kalau kita menyukai pengalaman tertentu, maka kita kan fokus pada pengalaman itu dan lebih menghargai pengalaman itu. Dan akhirnya pengalaman itu menjadi pengetahuan yang melekat dalam diri kita. Karena kita anggap nilai pengalaman itu dan pengetahuan itu berharga. Oke, Pak, tinggal 1 menit ya. Ada yang menarik juga dari konstruktivisme. Konstruktivisme ini menganggap bahwa suatu pengetahuan dianggap benar bila pengetahuan itu dapat berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan atau fenomena yang sesuai. Sepertinya nggak cukup diberikan contohnya. Jadi misalnya singkat aja, kalau pengetahuan itu nggak berguna, maka itu menurut konstruktivisme itu nggak benar, bukan pengetahuan yang benar. Lalu sebenarnya cukup, waktu itu tinggal sedikit, cukup aja. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dibahas dari konstruktivisme ini, tapi cukupkan. Oke, nanti teman-teman mengeksplor sendiri aja jika tertarik dengan ini. Inti pesan dari yang mau sampaikan dengan sharing filsafat konstruktivisme ini adalah mari kita belajar dengan lebih aktif lagi, nggak hanya menunggu disuapin orang lain. Jadi kita aktif sendiri, lebih aktif lagi sendiri, lebih proaktif lagi. Sekian dari saya, terima kasih atas kesempatannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita mendapatkan ilmu itu dari diri kita, lalu kita mengungkapkannya seperti itu ya. Ya, oke. Ya, benar. Mengolahnya sendiri. Jadi saya sekarang gimana nih dengan pidato dari Kamil? Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang teori konstruksivisme ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Noval yang baru masuk mau nanya mungkin. Teori konstruktivisme. Aduh, sorry nih baru join gue. Ulang lagi, Pak. Ulang lagi. Ya. Sambil menunggu pertanyaan, ya mungkin saya sambil bergaya dulu mungkin. Ya, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, nggak apa-apa. Bisa di-skip mungkin. Oh ya, kalau gitu saya yang nanya deh berarti. Ini tadi tuh kan kayak ada yang kurang ya. Contoh dari teori konstruktivisme itu apa ya? Dalam konteks apa dulu nih? Contohnya nih. Bebas yang paling gampang lah. Paling gampang. Ini bahas apa sih? Filsafat pengetahuan, konstruktivisme. Filsafat pengetahuan. Implementasinya gimana tuh? Wah, itu mesti ngulang lagi. Poin apa aja? Itu dijelasin ya? Ya. Ya. Nah, jadi implementasinya itu kan kita belajar. Gue jawab yang mana dulu nih, Mas Wis? Ya udah, Wis dulu deh. Sequence aja. Pertama contoh ya.
tadi kan bahwa konstruktivisme menekankan untuk partisipasi aktif. Kita nggak bisa dijelin, nggak bisa nerima secara pasif, kita nggak bisa transfer pengetahuan. Misalnya apa ya, cukup dengerin aja itu nggak cukup. Harus ada inisiatif ya. Iya, harus pengetahuan itu dibangun oleh kita sendiri. Jadi kalau misalnya dijelin doang pengetahuan, nggak, namanya bukan pengetahuan, cuma informasi yang lewat ke kita aja. Oh, ya. Karena itu contohnya adalah kalau kita mau ngebentuk pengetahuan, kita aktif proses informasi, kita hubungkan dengan pengalaman-pengalaman kita, benar atau enggak kita cross check, kalau benar kita praktekkan, kalau misalnya bisa dipraktekkan, atau kalau tidak bisa dipraktekkan sifatnya abstrak, kita pikirkan dan dengan metode-metode ilmiah misalnya. Itu sih. Apakah sudah menjawab? Oke, saya sudah paham. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kamil atas jawabannya. Kita akan lanjut ke pidato selanjutnya. Saya akan mempersilahkan dari Mas Sandrubu. Silakan Mas Sandrubu untuk pidato. Mas Sandrubu, suaranya nggak kedengeran, Mas Sandrubu. Nah, udah. Oh ya, maaf. Oke, baik. Selamat Ya. malam semuanya. Selamat malam. Ini manggil apa? Sanrubu, San aja. San. Oke, San. Oke, silakan San. Oke. Dalam kegiatan ini di Sartum ini merupakan suatu hal yang sangat bagus untuk kita pelajari semua. Karena kita tahu bahwa dengan public speaking orang bodoh terlihat pintar, dan tanpa public speaking orang pintar terlihat bodoh. Itu yang saya dapat pepatah yang mengatakan sedemikian. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dengan tema keperwisatan sebagai disiplin ilmu. Sebelum saya menjelaskan keperwisatan sebagai disiplin ilmu, perlu kita tahu ilmu itu sebenarnya pengetahuan yang sudah dikelompokkan, disistematis, dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan suatu kebenaran objektif serta suatu kegiatan yang sudah kebenaran secara ilmiah diuji. Secara konseptual, ilmu adalah suatu pengetahuan sistematis yang diperoleh berdasarkan pengalaman atau empirik dan percobaan atau eksperimen dengan menggunakan metode yang dapat diuji. Untuk menuju ke ilmuwan yang mandiri, setiap ilmu memiliki 3 syarat dasar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ada 4 hal yang mengapa pariwisata layak menjadi ilmu sendiri. Yang pertama adalah peran penting pariwisata meliputi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan yang akan maju ke depannya. Yang kedua adalah dari perspektif filsafat. Pariwisata merupakan memiliki basis yang kuat sebagai ilmu mandiri karena sudah memiliki dasar dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan yang ketiga ada pengalaman sejarah menunjukkan kelahiran suatu cabang ilmu yang baru. Yang keempat yaitu
untuk mengembangkan pariwisata tak cukup pendidikan fungsional. Di sini diperlukan pendidikan yang bersifat akademik dan profesi. Kita tahu bersama bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu pendapat daerah. Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya dan potensi pariwisata diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi pembangunan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah maupun pemerintah daerah. Mengapa pariwisata dianggap sebagai ilmu pariwisata? Karena sudah memenuhi 3 syarat dasar tadi. Dalam perjalanan sejarah, pariwisata pada akhirnya dianggap sebagai suatu kegiatan yang menjanjikan keuntungan dan akhirnya mendorong sebagian orang untuk dipelajari. Wacana mengenai apakah pariwisata merupakan ilmu mandiri, atau hanya objek studi dari ilmu yang telah mapan dengan pendekatan multidisipliner, sebenarnya telah lama diperdebatkan. Pengakuan secara formal terdapat pariwisata sebagai ilmu mandiri di Indonesia merupakan suatu perjuangan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Dengan demikian, fenomena pariwisata ini dapat difokuskan pada 3 unsur. Yang pertama adalah pergerakan wisata. Nah, pergerakan itu kita perlu membutuhkan yang namanya transportasi atau jasa angkutan untuk menuju ke suatu daerah tertentu. Karena kita tahu bahwa di negara kita adalah negara kepulauan. Dan yang kedua adalah aktivitas masyarakat yang memfasilitasi pergerakan wisata, misalnya untuk membuat pariwisata bertahan di suatu destinasi kita, harusnya menyiapkan jasa atau restoran atau tempat makan di suatu tempat wisata. Yang ketiga adalah implikasi atau akibat dari pergerakan pariwisata ini, yaitu adalah aktivitas masyarakat yang memfasilitasinya terhadap kehidupan masyarakat secara luas. Dengan demikian, adanya sektor pariwisata menyebabkan perekonomian masyarakat meningkat drastis dan membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk di sekitar, menyerapkan tenaga kerja di bidang pariwisata. Halo? Ya, halo. Halo ya, halo. Halo? Ya, apakah sudah selesai, Pak? Apakah sudah Sudah, selesai? Oh, Ya. sudah ya. Oke. Tadi saya sangat terkesan dengan yang pas awal itu, bahwa orang pintar itu bisa terlihat bodoh jika bicaranya nggak bagus, dan orang bodoh ini bisa terlihat pintar jika berbicara pintar. Itu saya sangat terkesan sih itu. Oke,
Sekarang saya ingin memberikan kesempatan satu Q&A untuk pidato ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh, mau Yang ingin, ya, Ah, silakan. kita kan sekarang lagi ada pandemi ya, ada pandemi virus corona ini, COVID-19. Nah, kan pesawat penerbangan itu dikurangin, terus transportasi umum antar kota juga dibatasi. Nah, efeknya kan berimbas pada sektor pariwisata juga ya. Dulu sempat hotel-hotel diobral gitu. Nah, kira-kira bagaimana dengan disiplin ilmu pariwisata itu bisa menjelaskan fenomena tersebut, atau bahkan kalau boleh dilanjutin lagi, bagaimana solusinya supaya pariwisata itu bisa bangkit lagi gitu setelah corona ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Dalam situasi dalam situasi pandemi seperti ini, banyak tempat-tempat pariwisata itu mereka melakukan pariwisata secara virtual. Jadi menggunakan video-video yang dipublikasikan lewat ini YouTube maupun Facebook dan lain sebagainya. Dan untuk mengatasi itu semua, sebenarnya adalah tingkat kepedulian dari masyarakat kita. Bagaimana kita mengikuti protokol kesehatan untuk mengikuti perjalanan pariwisata itu, kita harus patuhi protokol kesehatan sehingga tidak terjadi penularan COVID-19. Demikian. Gimana Kamil? Apakah sudah jelas? Terima kasih Mas San, udah jelas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandrubu Ya, sama-sama. atas pidatonya. Kita akan berlanjut ke pidato selanjutnya. Silakan Noval untuk memberikan pidato. Halo, kedengeran nggak? Iya, ya, kedengeran. Ya, oke, mulai ya sekarang ya. Iya, Halo, selamat malam semuanya. malam. Malam. Ya, pada kesempatan kali ini pakai gua aja ya. Kebiasaannya pakai gua gitu biar lancar. Pada kesempatan kali ini gua mau mengangkat topik yang berjudul tabrakan persepsi. Wah, apa tuh? Apa sih persepsi itu? Persepsi itu menurut gua anggapan, asumsi, dan sejenisnya. Kenapa gua mengangkat topik tersebut tabrakan persepsi? Karena banyak sekali pemikiran-pemikiran yang bertabrakan di Indonesia. Basicnya sih emang gue suka ngangkat topik-topik yang berasal dari keresahan gue selama ini gitu. Salah satunya ini, tabrakan persepsi. Dan tabrakan persepsi ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Biasanya yang paling sering itu ya orang terdekat dulu lah, pasti keluarga gitu kan. Ada pertentangan antara anak dengan orang tua, antar saudara gitu. Kenapa sih bisa terjadi tabrakan persepsi ini, dan biasanya gimana sih selesainya? Walaupun sebenarnya tabrakan persepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari ini pada akhirnya jadi unfinished business gitu. Jadi ketika ada seseorang yang ketika
ada dua orang atau lebih memiliki perbedaan pendapat akan sesuatu, yang lain kuat-kuatan, karena memang mungkin kalau misalkan berbeda pendapat tapi tidak terlalu bersinggungan, mungkin akhirnya adem-adem ayam aja gitu. Tapi kalau misalkan sampai bertabrakan dan gesekannya terlalu kuat, biasanya ya kalau dalam lingkungan pertemanan biasa jadinya selek lah. Selek itu kayak ada yang tahu selek nggak? Apa? Ada yang nggak tahu selek nggak? Halo? Tahu, tahu, tahu. Ya, ya selek tuh kayak kita sama teman kita jadi kayak lagi nggak akur lagi gitu. Dan banyak banget sih terjadi tabrakan persepsi. Apalagi setiap dari kita ini punya dasar pemikiran yang masing-masing yang tercipta dari lingkungan, dari kebiasaan, dari budaya. Apalagi Indonesia ini kan banyak banget nih sukunya. Dari kalau dari letak apa, dari ininya apa sih namanya, dari wilayahnya tuh dari Sabang sampai Merauke. Itu kan pasti banyak banget tuh manusia-manusia dari berbagai latar belakang yang mempengaruhinya, entah, dan apa pokoknya banyak sekali kombinasi latar belakang juga, kayak latar belakang agama, latar belakang budaya, latar belakang kebiasaan sehari-hari. Itulah yang menciptakan dia menjadi dia, dan kadang eh, dasar pemikiran dia yang terbentuk menjadi dia itu suka bertabrakan dengan orang lain gitu. Apakah menjadi berbahaya atau tidak? Mostly sih jadinya bahaya sih kalau misalnya cara 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 menyelesaikannya itu dengan eh, tidak menemukan titik temu, karena biasanya kalau misalkan kita berbeda persepsi dengan orang lain itu kan harusnya dibicarakan gitu, didiskusikan supaya nemu titik temunya, supaya tidak supaya terjadi supaya sorry sorry supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi adanya diskusi itu supaya kita bisa saling mendapatkan kesesuaian antara persepsinya dia dengan persepsi kita. Selama persepsi itu bisa ditemukan titik temu, kenapa tidak? Gitu loh. Walaupun itu eh, bertabrakan. Tapi nggak jarang sih eh, akhirnya endingnya chaos. Kayak yang udah terjadi belakangan ini kan. Terus biasanya sih kalau misalnya ada persepsi yang berbeda ini, harusnya didiskusikannya itu argumen dengan argumen, tapi nggak jarang argumen tapi lawannya sentimen gitu. Jadi akhirnya chaos. Itu yang argumen dan sentimen aja chaos, gimana yang sentimen sama sentimen, meledak dah itu. Kenapa gue angkat ini? Ya balik lagi, ini yang sebenarnya terjadi di keseharian kita, cuman kita mungkin sadar nggak sadar aja gitu. Udah itu aja sih sebenarnya. Halo, Wis. Oke, terima kasih Nova. Berarti tadi berarti tadi misalnya ada perselisihan kayak gitu, berarti argumen lawan argumen ya. Iya, harusnya Jadi didiskusikan sampai nemu win-win solutionnya lah. Tapi nggak jarang kan ada orang yang nyertain sentimennya, yang nyertain egonya supaya serakah lah, biasa orang-orang serakah gitu. Padahal kan kalau kita nggak serakah ya biasa aja gitu kan, ya tetap enak-enak aja gitu hidup hmm, gitu. oke.
Terima kasih Noval. Sekarang saya ingin membuka satu kesempatan pertanyaan. Apakah di sini ada yang ingin bertanya Boleh dong, tentang, boleh bertanya. ya, silakan Wawan. Oke, baik. Tadi kalau nggak salah Bang Noval itu menceritain tentang tabrakan persepsi. Nah, baru-baru ini kalau nggak salah 1 minggu yang lalu, 1 minggu ya, beberapa hari yang lalu, kita itu dihebohkan tentang undang-undang Omnibus Law itu kan. Nah, kalau kan itu ada beberapa pandangan tentang undang-undang Cipta Kerja. Nah, di situ eh, antara ada persepsi dari kita yang masyarakat, ada juga persepsi dari pemerintahan tentang disahkannya undang-undang Cipta Kerja tersebut. Nah, di situ kan tadi kan kalau nggak salah dengar kita itu kalau misalnya ada tabrakan persepsi kita harus diskusikan sampai win apa tadi win solution tadi ya. Iya. Ya, win solution. Nah, untuk seperti ini untuk kondisi yang seperti ini yang kita rasakan itu gimana sih cara menghadapi persepsi kita di antara orang yang netral gitu, di antara bukan kita rakyat, di antara bukan pemerintahan tapi kita sebagai pengamat gitu. Ya kan? Sebenarnya ya kita itu pengamat iya, rakyat. Cuman balik lagi kita mau melibatkan diri apa enggak. Cuma kadang tanpa sadar kita lupa gitu loh. Kalau kalau misalnya apapun peraturan yang ada di negara ini akan berdampak kepada kita. Apapun ininya, apa sih namanya, tingkatan kelas masyarakatnya. Nah, cuman kalau misalkan dari sisi eh, misalkan kita mengamati, ya kita harusnya bisa melihat gitu loh, memahami eh, Omnibus Law ini udah sesuai belum sih. Sebenarnya kan kemarin yang bener-bener digembor-gemborin itu karena banyak sekali pertanyaan yang ada. Karena pertama, Omnibus Law ini disahkan padahal draft finalnya belum ada. Kedua, ini kayak diburu-buruin gitu kan. Jadi kesannya kayak ada kepentingan yang harus didahulukan. Ketiga, eh, ini belum, nggak tahu sih udah apa belum, apa gue kurang informasi. Ini belum ada diskusi lebih lanjut supaya menjadikan omnibus law ini lebih sesuai lah, bukan benar ya, bukan salah, tapi lebih sesuai gitu. Karena untuk mencari kesesuaian ini pun eh, apa ya, harus harus di ini terus harus dikaji terus. Walaupun udah jadi ya omnibus law ini, tapi tetap harus dikaji terus. Nggak cuma omnibus law, semua pasal-pasal yang ada harus dikaji terus supaya eh, menemukan titik sesuai. Karena sebenarnya yang nama ini kan kumpulan ide disatukan jadi UUD gitu kan. Namanya ide itu harus di-maintain terus karena yang namanya ide itu bener-bener akan jadi eh, butuh waktu yang lama gitu loh. Dan reaksi masyarakat yang heboh ini ya karena tadi udah dikajinya belum begitu lama, terus diburu-buruin juga, dan keadaan lagi pandemi kayak gini, semua susah, semua lapar, jadinya chaos gitu. Dan kita mungkin yang tidak merasakan atmosfer tersebut, yang di rumah nyaman-nyaman aja, eh, karena kita punya sesuatu yang orang-orang yang keluar yang ricuh di sana nggak punya gitu loh. Makanya kita pun mungkin kalau kita berdiam diri dan tidak menyuarakan, kan menyuarakan ada banyak cara kan. Kalau kita tidak menyuarakan mungkin itu akan jadi bom waktu bagi kita sih. Kita nggak tahu kapan gitu. Mungkin suatu saat kita bisa di posisi yang sama yang kemarin demo gitu. Kan mereka ikut demo juga pasti ada beberapa yang memang paham betul apa yang mereka
lalu itu nggak gampang gitu loh. Gitu sih paling. Gimana, Wawan? Apakah sudah jelas? Oke, sip, sudah mantap. Oke, sudah jelas. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ini gabut nih gue. Apakah ada lagi yang bertanya? Said. Enggak, ntar kemalaman. Enggak juga. Oke. Tadi tuh saya kira Omnibus Law itu kayak nih, kayak sapu sihir Harry Potter. Itu Omnibus 2000 kan, itu namanya sapu sihir Harry Potter itu. Oke, terima kasih eh Noval atas pidatonya. Sekarang kita akan lanjut ke pidato selanjutnya, yaitu adalah Wawan. Silakan Wawan, dipersilakan untuk pidato. Ya, halo. Sorry ya, ini gue ada call lagi nih. Oh, ya. Sorry. Oke Noval, makasih. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Di sini, di acara Sertum ini, saya akan membawakan temanya simple, yaitu fokus. Fokus, teman-teman juga yang ada di sini sudah juga familiar tentang tentang kata-kata fokus. Dan teman-teman pasti kenal dengan satu tokoh yang akan saya sebutkan, yaitu Bruce Lee. Bruce Lee itu salah satu aktor Hollywood. Nah, Bruce Lee itu pernah berkata bahwa dia itu lebih takut dengan orang yang mengasah satu skill dengan 1000 cara daripada orang yang mengasah 1000 skill dengan satu cara. Skill di sini maksudnya adalah jurus. Jadi dengan quotes atau kata-kata yang Bruce Lee katakan itu dapat kita persepsikan atau kita anggap bahwa apabila dengan yang kita lakukan, sesuatu yang kita lakukan dengan kontinu atau sesuatu yang kita lakukan dengan fokus, itu bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan bisa membawa kita ke kesuksesan yang lebih bagus. Terus sebenarnya orang-orang di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu banyak orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kaya dari segi materi dan lain sebagainya. Tapi sadar nggak sih, ternyata banyak dari mereka ataupun sebagian besar belum bisa mencapai impian mereka. Dan setelah diamatin, itu ada satu yang ketinggalan atau yang hilang, yaitu fokus. Dengan hal yang mereka punya semuanya, yang mereka andalkan, mereka itu lupa dengan satu hal, yaitu fokus. Mereka bisa ini, mereka kerjain. Bisa yang satu lagi, mereka kerjain. Bisa yang B, mereka kerjain. Segala hal yang mereka kerjain, itu yang mereka bisa, mereka kerjain. Tapi mereka ada suatu hal yang sebenarnya dia mempunyai mimpi besar dan mimpi itu nggak tercapai karena dia konsentrasinya atau fokusnya itu tadi terpecah untuk mengerjakan banyak hal. Terus kenapa sih fokus itu penting? Kenapa fokus itu penting? Karena dalam kita itu hidup itu punya target, punya deadline waktu, punya hal yang harus dikerjakan tepat waktu. Terus semisal kita tidak fokus dengan hal yang harus kita kerjakan, semisal kita punya target tahun ini kita
harus bisa menyelesaikan pekerjaan kita tepat waktu. Sebenarnya pekerjaan kita itu bisa kita selesaikan dalam kurun waktu 2 minggu atau 3 minggu setelah kita diberi pekerjaan. Tapi dengan dengan kurang fokusnya kita itu mengabaikan tugas yang seharusnya kita selesaikan lebih cepat, lebih dan tugas itu tidak harus kita kerjakan. Kebanyakan orang Indonesia itu, apalagi dia pelajar ataupun mahasiswa, dan kemungkinan ada juga yang pekerja, itu mengerjakan itu SKS, yaitu sistem kebut semalam. Nah, alhasil dengan pekerjaan di SKS itu, pekerjaannya yang tadinya harusnya bisa dikerjakan dengan sempurna, karena SKS dia keburu waktu yang habis, jadi dia dikerjakan seadanya. Yang penting pekerjaannya selesai dan dikumpulkan ke pihak yang berwenang. Terus ada juga yang mengatakan, ada orang yang mengatakan bahwa waktu adalah uang. Kalau menurut saya pribadi itu kurang pas. Karena kenapa? Karena menurut saya pribadi waktu itu tidak bisa dibandingkan dengan uang. Karena waktu adalah waktu dan uang itu sendiri. Kenapa seperti itu? Karena apabila waktu yang kita punya itu terlewat, itu waktu tidak bisa dibayar dengan harta yang kita punya, dengan uang yang kita punya. Sebaliknya, apabila kita punya uang dan apabila kita punya waktu dan uang itu nggak ada, dan waktu itu nggak bakalan bisa yang tidak kita punya, maksudnya. Terus ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk bisa fokus. Yang pertama, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Karena dengan membandingkan diri kita dengan orang lain, itu banyak nanti bakalan banyak persepsi yang jadi anggapan kita, persepsi yang timbul di diri kita. Kita membandingkan diri kita dengan si A, kita membandingkan diri kita dengan si B, itu membuat fokus kita jadi teralihkan. Fokus dengan tujuan, jangan bandingkan diri kita dengan yang lain. Terus yang kedua, itu kita jangan putus asa, atau bisa disebut kita harus selalu optimis. Karena dengan kita menganggap deadline itu terlalu di luar kemampuan kita. Terus kita padahal belum waktunya tiba, kita jalan yang seharusnya bisa kita selesaikan lebih awal, kita bisa mencari solusi-solusinya lebih awal, seperti itu. Terus yang ketiga, itu jangan menunggu momen yang tepat. Kenapa jangan menunggu momen yang tepat? Sebenarnya ini, momen yang tepat itu tidak akan datang pada momen yang tepat itu tidak akan datang tepat waktu. Kenapa? Banyak seharusnya harus kita selesaikan sebuah pekerjaan sekarang, tapi kita nunggu momen yang tepat untuk mendapatkan ide dan lain sebagainya. Padahal belum tentu ide yang kita butuhkan atau yang bakalan kita cari untuk inspirasi itu bakalan tiba pada waktunya sebelum deadline itu terjadi. Jadi usahakan jangan terlalu menunggu momen, karena momen itu tidak tentu bakalan datang tepat waktu. Dan terus Oke, Wawan. Maaf, Oke. waktunya sudah selesai. Oke, thank you. Ya, yang tadi tuh yang fokus itu saya sangat merasakan juga sih. Ya mesti fokus juga. Misalnya kita lagi kerja, terus kita banyak sampingannya, sehingga kerjaan utama kita jadi nggak fokus, sehingga nggak maksimal. Yaitu yang bahaya. Jadi yang tadi yang Wawan bilang tadi sangat relate, pokoknya mantap lah.
kali ini saya ingin memberikan satu kesempatan bagi pembicara yang lainnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, dipersilakan yang ingin bertanya. Apakah Saya mau bertanya sedikit. ya boleh? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tertarik sekali dengan materi yang diberikan oleh teman kita yang satu ini. Ini menyangkut dengan fokus yang saya mau tanyakan di sini, yang menyangkut dengan pekerjaan yang selama ini mungkin saya rasakan mungkin kurang fokus, sehingga terkadang hal-hal yang sepele itu yang saya menunda-nunda itu. Akhirnya ternyata hal itu membuat menjadi satu beban lagi ketika ada pekerjaan yang lain datang, dan mungkin pekerjaan itu yang tadi sebenarnya harus diutamakan, tapi menjadi tidak ini. Kira-kira bagaimana cara merubah kebiasaan itu supaya bisa kita ini. Tadi kan ada 3 poin penting yang untuk tidak 3 poin tadi apa saya sudah 3 poin tadi ada yang jangan putus asa atau optimis, yang kedua terus jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, yang terakhir itu jangan menunggu momen yang tepat. mungkin saya minta jawaban. Oke, tadi Bang Yohanes tadi nanya kadang kita itu kurang fokus Menunda-nunda. karena disebab ya menunda-nunda pekerjaan, terus karena kita ada hal sepele atau hal kecil yang kita kerjakan jadi beban. Jadi kalau jawabannya itu sebenarnya ada di diri kita. Yang pertama, motivasi, di mana kita itu punya tanggung jawab. Anggap kita punya satu pekerjaan utama yang perlu kita jadikan prioritas utama. Jadi kalau dari 3 poin ini itu jangan menunggu momen yang tepat. Jadi hal sepele yang kita kerjakan seperti misalnya kita mungkin ada jadwal dadakan yang mengganggu aktivitas utama kita seperti bekerja atau kayak kita mengerjakan deadline dan lain sebagainya. Gimana ya? Ada masanya waktu itu akan menuntut kita. Jadi pekerjaan utama kita harus kita selesaikan terlebih dahulu, sebab itu adalah prioritas utama. Dan untuk mengubah diri kita untuk bisa fokus ke pekerjaan utama kita, yang harus kita lakukan adalah tanggung jawab. Karena dengan bertanggung jawab bakalan akan membuat kita itu lebih bisa dipahamin atau dimengerti orang. Dengan kata lain, orang itu percaya pada kita. Jadi tugas utama itu berkaitan dengan instansi atau yang lainnya. Jadi kita kerjakan dulu, kita selesaikan, dan kita buat orang yang tadinya percaya dengan kita tetap percaya. Jadi untuk tugas sampingan, semisal dia bisa kita kerjakan selesai kita menyelesaikan pekerjaan utama, itu tunda dulu. Tapi kalau semisal dia tetap tidak bisa dikerjakan dan malah mengganggu dan membuat kita jadi ribet dan tekan atau terbebanin,
tugas sampingan itu bisa kita abaikan seperti itu. Makasih Bang. Oke, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yohanes atas pertanyaannya dan Wawan untuk pidatonya. Kali ini saya ingin memberikan voting nih, voting pembicara terbaik nih. Saya akan memberikan linknya di sini. Linknya bisa dicek di ini ya, di kolom chat, di kolom chatting. Ya, apakah muncul di message-nya? Nanti di situ bisa voting siapa pembicara terbaik, seperti itu. Ini buat bahan evaluasi saja. Ada yang belum jelas? Apakah ada yang belum jelas? Masih ada? Apakah sudah voting semua untuk pembicara terbaiknya? Sudah, sudah. Sudah. Kamil Sudah. sudah. Halo. Sudah. Ya, udah ya. Ya. Oke. Oke, kita sekarang ingin dulu perkenalan. Tunggu dulu ya. Oke, kita ingin dulu perkenalan peserta yang tidak menjadi pewawancara atau perkenalan tamu. Itu adalah Yohanes Mbani. Silakan Pak Yohanes untuk perkenalan singkat, misalnya dari nama, alamat, kesan, dan pesan event ini apa? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Yohanes Bami, asal saya dari Flores. Saat ini saya berada di Kota Malang, sedang melanjutkan pendidikan. Kesannya bahwa acara apa yang namanya itu? Sartum. Sharing 7 menit. Sartum 7 menit. Sharing 7 menit. Saya sangat berterima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti acara ini. Ada banyak hal yang saya dapat dari sharing ini, dari teman yang sudah membawakan. Ada materi-materi yang bisa yang masuk ke dalam ini pikiran, mungkin ilmu-ilmu yang didapatkan bisa diterapkan atau sebagai bahan kita untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kegiatan ini terus berlanjut dan kita mungkin bisa mengundang teman-teman yang lain yang ingin bergabung ke acara ini supaya kegiatan lebih ramai. Kayaknya sepi sekali, kita hanya berapa orang saja.
Saya rasa Iya. ini juga bagus dan untuk menambah kita punya bagaimana cara berbicara di depan. Sebelum kita berbicara di depan orang banyak, paling kita ada dengan hal yang sederhana ini sudah membantu kita untuk mengembangkan potensi diri kita. Saya rasa hanya sekian saja perkenalan saya. Terima kasih dan selamat malam untuk kita semua. Terima kasih Pak Yohanes. Selamat Kali ini saya ingin membacakan pemenangnya. Ternyata yang menang ini ada 3 orang dengan poin yang sama. Jadi 3 orang ini juara 1 semua. Itu adalah Syahid, Naufal, dan Pak San yang juara 1. Mari kita beli plus. Bagi yang belum berhasil, pasti bisa lah nanti berhasil. Ya pokoknya udah mencoba. Oke, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih semuanya yang telah hadir. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Nah, ini saya ingin membacakan pantun nih. Burung elang si burung buas, jinak-jinak burung merpati. Kalau kawan-kawan belum puas, besok kita ulang lagi. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam satu Indonesia. Bagi para audiens yang ingin meninggalkan room, dipersilahkan. Selamat malam. Baik. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga. Terima kasih. Oke, thank you. Ya, Sampai ketemu nanti ya. ya, makasih Pak.